Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisdin, NIM saya F1D1171014. Saya akan sedikit mempresentasikan dan menjelaskan tentang makalah yang saya buat. Makalah ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan ujian tengah semester untuk mata kuliah rekayasa bahan galian. Makalah yang saya buat ini berjudul Manfaat Mineral Perlit Dilapisi Besi Oksida sebagai upaya untuk pemisahan unsur arsenik pada sumber air. Kontaminasi arsen bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Kontaminasi arsen pada air tanah merupakan permasalahan serius yang merupakan ancaman besar bagi kesehatan lingkungan dan masyarakat. Kontaminasi arsen pada air tanah ini pernah ditemukan di Indonesia, seperti di pesisir Semarang. Yang pernah ditemukan memiliki kandungan logam berat, arsen, Hg, dan zinc. Di pesisir Semarang tersebut, logam berat yang ada dalam air itu sudah melebihi besar batas standar kualitas yang diputuskan Menteri Lingkungan Hidup di Kepmen Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004. Kemudian penelitian tersebut menunjukkan bahwa kontaminasi logam berat ini berasal dari dalam dan luar air pantai Semarang itu sendiri. Kemudian perlit itu merupakan bahan beku luar yang terbentuk secara alami dari silika vulkanik. Perlit ini kaya akan silika dengan mineral ikutan seperti potasium, sodium, dan aluminium. Tujuan dari dilakukannya makalah ini adalah untuk mengetahui sifat fisik kimia dari mineral perlit, kemudian mengetahui keterdapatan bahan galian mineral perlit di Indonesia, mengetahui potensi-potensi dari mineral perlit sebagai bahan galian industri yang dapat diolah lagi menjadi lebih berharga, kemudian mengetahui penggunaan perlit yang dilapisi oleh besi oksida efektif dalam mengabsorpsi unsur arsenik. Kemudian manfaat dari dibuatnya makalah ini adalah yang paling utama adalah menambah pengetahuan mahasiswa dan pembaca tentang bahan galian perlit. Kemudian menunjukkan bahwa bahan galian industri memiliki banyak kegunaan dan potensi setelah diolah. Dan untuk memenuhi persyaratan penulis dalam ujian tengah semester mata kuliah rekayasa bahan galian industri. Bab 2, tinjauan umum. Sifat fisik. Sifat perlit ini merupakan seperti yang disebut tadi di pendahuluan. Kalau perlit ini batuan berkeluar yang kaya akan silika, memiliki warna putih keabu-abuan sampai hitam. Berat jenisnya dari 3 sampai 3,5. Namun perlit ini memiliki sifat yang bisa mengembang bila dipanaskan. Pada suhu 900 sampai 1000 derajat Celcius, perlit akan mengalami pengembangan sampai maksimal 20 kali dari volume sebelumnya. Dari pengembangan ini otomatis volumenya akan bertambah, namun berat jenisnya akan menurun. Penyebaran di Indonesia. Perlit ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, daerah istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Bab 3. Pemanfaatan secara umum dan general. Pertama, perlit ini sangat banyak ya pemanfaatannya, terutama di bidang konstruksi. Seperti ini ada menunjukkan perlit ini bisa dipakai sebagai bahan baku untuk bata ringan.
Nah, perlit yang sudah dibakar, yang sudah mengalami pengembangan atau yang biasa disebut expanded perlit, bisa digunakan untuk bata ringan karena sebagai bahan baku bata ringan karena memiliki kualitas yang cukup baik ya. Nah, sehingga dapat diolah dalam negeri sehingga bisa meningkat nilai jualnya. Kemudian sebagai bahan insulasi. Nah, karena bahannya yang sangat murah dan bisa didapatkan dengan volume yang besar, expanded perlit ini bisa juga digunakan untuk bahan insulasi karena sifatnya yang sangat tahan, karena memiliki daya tahan yang tertinggi, terutama terhadap kompresi, api, dan bakteri. Kemudian sebagai bahan plaster. Nah, perlit ini bisa dijadikan sebagai plaster ya untuk konstruksi. Nah, plaster atau yang biasa disebut mortar. Nah, sebagai bahan pengganti dari mortar yang biasanya dicampur dengan bentonit sebagai bahan agregatnya. Kemudian dalam bidang pertanian, perlit digunakan juga dalam bidang pertanian itu terutama di cocok daya tanaman hidroponik. Perlit ini biasanya digunakan sebagai media tanam. Nah, mengapa bisa digunakan untuk media tanam? Karena expanded perlit itu memiliki pori-pori yang besar. Jadi akar dari tumbuhan dan air bisa melewati perlit untuk naik. Kemudian sebagai filtrasi air. Nah, perlit digunakan sebagai filtrasi air karena juga memiliki pori yang besar dan juga dapat. Pada bab 4 saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses dari bahan baku perlit sampai menjadi untuk digunakan sebagai bahan adsorpsi, mengadsorpsi unsur-unsur arsenik pada sumber air. Nah, pertama-tama perlit yang masih bahan baku ini dilakukan dengan cara di expanded dulu. Jadi harus dilakukan kombinasi dulu terlebih dahulu pada perlit yang masih bahan baku ini. Nah, sampai terjadinya pengembangan. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan untuk preparasi absorben. Nah, perlit yang sudah di expanded tadi dibuat dalam bentuk beads atau kerikil gitu. Nah, kemudian dimasukkan dalam solusi asam sulfat pada pH 1 selama 24 jam. Setelah itu dicuci kembali dengan air deionisasi, kemudian dikeringkan dalam suhu oven 105 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian perlit yang sudah dilakukan treatment tadi dilakukan pelapisan dengan solusi besi oksida. Sebelum itu solusi besi oksida ini disiapkan dengan cara melarutkan larutan besi dalam air deionisasi. Kemudian solusi tersebut dimasukkan dalam beaker, lalu diaduk dalam pengaduk magnetik pada kecepatan 200 rpm sambil ditambahkan solusi NaOH sampai pH solusi tadi menjadi 9,5. Diaduk selama 5 menit. Kemudian pelapisan perlit tadi dilakukan dengan cara pencampuran solusi besi oksida tadi digabungkan dengan 100 gram perlit dalam labu Erlenmeyer, kemudian diletakkan pada shaker pada kecepatan 200 rpm selama 24 jam. Nah, setelah proses tersebut kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama
24 jam. Kemudian untuk membuktikan apakah cara ini bekerja, apakah perlit yang dilapisi besi oksida ini bekerja untuk mengabsorpsi unsur-unsur arsenik. Nah, ini pada penelitian MG Mustafa ini terdapat tabelnya, hasilnya nih. Dia menggunakan metode Brunner-Emet-Teller atau BET untuk menghitung luas permukaan spesifik antara perlit expanded perlit, terus iron oxide coated perlit, dan iron oxide coated perlit yang sudah mengabsorpsi unsur arsenik. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat perbedaan surface area dari perlit itu sangat kecil dibandingkan yang iron oxide coated perlit. Nah, jadi bisa lihat ini iron oxide coated perlit ini dengan perlit setelah dilapisi dengan besi oksida ini akan dapat membesarkan pori-pori dari perlit tersebut sehingga dapat mengabsorpsi unsur arsenik ini lebih banyak dibandingkan tidak dilapisi. Bisa dilihat setelah dilakukan mengabsorpsi unsur-unsur arsenik, dia spesifik luas permukaan spesifik dari iron oxide coated perlitnya berkurang. Nah, ini bisa membuktikan bahwa iron oxide coated perlit ini memang bekerja untuk mengabsorpsi unsur arsenik. Nah, kemudian pada penelitian ini juga terlihat bahwa kemampuan absorpsi iron oxide coated perlit ini memiliki perubahan kemampuan, karena bisa lihat ini perbedaan pH pada air yang dimana iron oxide coated perlitnya dimasukkan ini berpengaruh pada kemampuan absorpsinya. Nah, bisa dilihat sini pada pH 4 sampai 8. Pada grafik ini pada pH 4 sampai 8. Pada pH 4 sampai 8 memiliki kemampuan mengabsorpsi 100% dari unsur arsenik. Kemudian pada pH 10 mulai menurun menjadi 91%. Nah, kemudian pada pH 12 hanya 77% kemampuan absorpsi. Nah, ini diperkirakan oleh peneliti Pak Mustafa ini memperkirakan bahwa jumlah absorpsi unsur arsenik ini menurun pada pH tinggi dikarenakan meningkatnya muatan negatif pada permukaan iron oxide coated perlite. Bab 5, kesimpulan. Jadi kesimpulan dari makalah ini pun adalah nomor 1, perlite merupakan jenis batuan luar yang kaya akan silika dan dapat mengalami pengembangan maksimal 20 kali dari volume sebelumnya, sehingga berat jenisnya menurun menjadi 0,15 sampai 0,6. Nah, perlit merupakan nomor 2. Perlit dapat ditemukan dengan jumlah banyak di beberapa daerah Indonesia seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Kemudian nomor 3, perlit yang sudah diolah memiliki banyak kegunaan, terutama dalam bidang industri. Dapat diolah menjadi
batu bata ringan, panel insulasi, dan bahan untuk plaster atau mortar. Nah, selain konstruksi, perlet juga dapat digunakan sebagai media tanam dalam budaya tanam hidroponik sebagai media tanam. Nah, selain itu juga dapat digunakan sebagai alat filtrasi air. Yang terakhir, dan nomor 4, dari pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan IOCP atau Iron Oxide Coated Perlite sangat efektif untuk mengabsorpsi unsur-unsur arsenik pada sumber air. Karena dengan melapisi perlit dengan besi oksida dapat menambah luas permukaan spesifik dari pori dan volume pori dari perlite. Walaupun kemampuan mengabsorpsi dari iron oxide coated perlite ini akan menurun pada air dengan pH yang tinggi. Baiklah, saya pikir sekian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.